Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zen Permana. Ngomongin isme lagi, tapi kali ini akan dibagi beberapa part karena isme yang ini paling sering dipakai dan digunakan di psikologi ya. Namanya di psikologi di banyak disiplin ilmu, apalagi sosial humaniora, isme ini masih sering dipakai. Namanya behaviorisme ya. Kayak gimana? Yuk, mari simak bareng-bareng. Nah, kita mulai ya pembahasannya. Behaviorisme itu sama seperti video-video isme sebelumnya. Isme itu merujuk pada ide bahwa segala sesuatu itu ada yang tepat. Jadi, ide bahwa sesuatu hal itu tepat. Nah, kalau di behaviorisme, idenya tuh gini, yang paling tepat itu untuk menjelaskan untuk menjelaskan sesuatu di sekitar kita adalah ketika ada kemunculan perilaku, gitu ya. Jadi behaviorisme itu sesuatu itu dianggap tepat, sesuatu itu dianggap benar kalau ada kemunculan perilakunya. Kalau sesuatu itu kemudian muncul dalam bentuk perilaku. Jadi kalau sesuatu nggak muncul dalam bentuk perilaku, ngapain kita pikirin? Ya, nah, behaviorisme ini memang kemudian tumbuh dan berkembang bagi ilmu psikologi khususnya ya spesifiknya. Kenapa? Karena kebanyakan ilmu psikologi ketika bertumbuh itu ngomonginnya tuh soal ketidaksadaran, sikap gitu ya. Sikap tuh maksudnya apa yang aku pikirkan tentang sesuatu, apa yang aku rasakan tentang sesuatu. Nah, para behavioris ya, para behavioristik, orang-orang behaviorisme tuh mikir gini, ngapain sih kita mikirin sesuatu yang kemudian nggak jadi perilaku gitu ya. Maksudnya gini, ngapain mikirin orang membayangkan donat, sikap suka sama donat kalau ujung-ujungnya nggak makan donat. Ngapain kita mikirin sesuatu yang nggak jadi perilaku. Nah, itu ide utama dari behaviorisme. Nah, behaviorisme atau pendekatan behavioristik ini kemudian sampai sekarang paling dipakai di berbagai situasi. Awalnya digunakan untuk proses pendidikan. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail ya. Makanya kenapa behaviorisme ini atau behavioristik ini akan kemudian dibahas berpart-part, karena kemudian dia ngasih sudut pandang lain tentang sesuatu, tentang cara orang berperilaku. Kenapa? Karena dia satu-satunya pendekatan, satu-satunya penjelasan, satu-satunya ide yang kemudian membuat kita jadi berubah perilakunya. Jadi perilaku kasat mata dan nyatanya tuh jadi ada. Nah, apa aja kemudian perspektif atau hal-hal yang bisa kita pelajari dari behaviorisme? Kita akan mulai satu-satu ya. Pertama, kita akan mulai dulu dari perubahan perilaku atau prinsip utama behaviorisme yang namanya stimulus dan respon. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip penting yang perlu teman-teman ketahui soal behaviorisme ya. Jadi sebetulnya ajaran atau cara memandang behaviorisme ini terkait dengan memahami gejala-gejala dunia itu simple ya. Jadi gini, intinya gini. Pokoknya manusia itu ketika dia berperilaku atau memunculkan behavior, itu artinya dia merespon sesuatu. Sesimpel itu, sederhana. Jadi prinsipnya adalah perilaku manusia adalah bentuk respon dia. Nah, respon dia terhadap apa? Terhadap stimulus tertentu. Jadi prinsipnya simple. Ada stimulasi, ada environment atau lingkungan yang menstimulasi, maka manusia merespon dalam behavior. Itu yang harusnya dipelajari itu. Nah, makanya fokus utamanya adalah ngomongin soal stimulus, respon, stimulus, respon, stimulus, respon. Nah, yang dilihat oleh behaviorisme atau pendekatan behavioristik itu responnya apa? Kenapa dia marah? Atas stimulus apa? Terus nanti mulai dipertanyakan, kenapa ya stimulus yang sama, ya, rangsangan yang sama, kejadian yang sama, kok menghasilkan respon yang berbeda? Menghasilkan perilaku yang berbeda. Nah, nguliknya, mengkajinya tuh di area itu aja. Stimulus, respon, stimulus, respon. Sampai kemudian di satu titik di mana orang-orang behaviorisme tuh bilang kayak gini, gara-gara stimulus respon ini, aku kemudian bisa mengkondisikan
Jadi aku, ya, para peneliti behaviorisme, kemudian mampu mengkondisikan respon, mampu memanipulasi respon lewat stimulus. Ya, contohnya gini, kalau orang dicubit, respon alamiahnya apa? Menjerit, ya, sakit. Ya. Kalau dicubit, menjerit, sakit, au, gitu ya. Tapi kalau kata orang behavioristik, orang behaviorisme, dia bisa bilang kayak gini, aku bisa mengkondisikan di mana cubitanku itu bukan jadi teriakan, bukan jadi kemarahan, tidak memunculkan perilaku teriak, tapi malah memunculkan perilaku senang dan tertawa. Kok bisa? Nah, itulah kemudian yang kita akan masuk di bahasan selanjutnya, namanya classical conditioning, pengkondisian klasik. Classical conditioning ini terkenal oleh satu tokoh yang bernama Ivan Pavlov, ya. Kalau teman-teman browsing dan googling ngomongin soal classical conditioning, maka akan muncul nama Pavlov tadi, ya. Dan memang eksperimennya menarik dan betul-betul menginspirasi banyak orang. Tapi sebelum saya ngomongin eksperimennya, saya mau ngasih tahu dulu bahwa memang eksperimennya Ivan Pavlov ini dilakukan pada anjing, ya. Kenapa dilakukan pada anjing? Karena kalau melakukan stimulus respon eksperimen manipulatif pada manusia, waktu itu masih terjadi perdebatan dan dianggap akan melanggar kode etik dalam penelitian. Tapi saya bahas dulu nanti si eksperimennya seperti apa, kemudian teman-teman bisa paham ya maksudnya dan arahnya kemana, findingsnya apa, temuannya dari penelitian itu apa, dan insight-nya apa yang kemudian bisa menginspirasi. Jadi kisahnya gini, kisahnya simple dan menarik. Pavlov punya seekor anjing, ya. Anjing itu kemudian pasti dikasih makan, ya, karena anjing peliharaan. Anjing itu dikasih makan. Ketika muncul makanan, tiap kali makanan datang, setiap kali makanan itu datang, kedatangan makanan itu menjadi stimulus. Yang respon si anjing adalah keluar air liur, teman-teman. Ya, jadi tiap kali makanan datang, karena kemudian tahu bahwa makanan itu adalah sesuatu yang akan dia konsumsi, akan si anjing ini konsumsi, maka anjing itu merespon dengan mengeluarkan air liur. Ya, tiap kali makanan datang, maka anjing itu akan mengeluarkan air liur. Nah, stimulusnya adalah makanan, respon si anjing, perilaku anjing adalah keluar air liurnya. Itu observable. Jadi perilaku itu, respon perilaku itu harus kasat mata, harus terlihat, harus observable. Harus dapat diobservasi, dilihat oleh kasat mata. Nah, kemudian Pavlov mikir, bisakah kemudian responnya kita kondisikan? Maksudnya gimana? Bisa nggak ya kalau kemudian stimulusnya kita ganti atau kita kondisikan, tapi responnya tetap sama. Jadi niatan Pavlov kemudian adalah, bisa nggak ya kalau dia dikasih stimulus lain, dikasih hal lain, bukan makanan, tapi air liur tetap keluar, gitu pikiran si Pavlov. Maka yang dilakukan oleh Pavlov adalah pengkondisian. Nah, makanya kita sebut sebagai classical conditioning. Karena cara pengkondisian perilaku pertama yang terjadi secara eksperimental dan ilmiah dilakukan oleh Ivan Pavlov. Apa kemudian yang dilakukan oleh Pavlov? Mungkin di antara teman-teman udah tahu ya. Ketika makanan didatangkan, ia selalu diiringi atau dibarengi dengan bunyi lonceng atau bunyi bel. Jadi tiap kali makanan datang, kleneng. Nah, gitu ya. Makanan datang, air liur, kleneng. Makanan datang, kleneng, air liur, atau kleneng, makanan datang, air liur. Yang membuat kemudian si anjing ini punya asosiasi, menghubungkan, memiliki pikiran keterhubungan, antara si makanan dengan si lonceng. Maka sampai terus dikondisikan seperti itu, ya, diiringi terus antara si lonceng dengan si makanan, sampai di titik di mana si makanan itu tidak ada. Tiap kali dibunyikan lonceng aja, si air liur itu langsung keluar.
Pengkondisian itu sedemikian rupa terjadi sampai di titik di mana hanya dibunyikan lonceng aja, air liurnya keluar. Nah, yang menarik tuh gini teman-teman ya. Keluarnya air liur itu kemudian proses produksi yang hormonal. Jadi ya perilakunya itu alamiah kan, keluar air liur sama seperti air mata. Kalau kemudian tidak ada reaksi fisiologis dan psikologis yang memang nyata terjadi, kita akan berat mengeluarkan air mata. Seperti halnya air liur. Nah, ternyata hal yang alamiah itu tuh bisa dikondisikan. Jadi kita dengan mengiringi makanan dengan lonceng, ternyata perilaku air liur anjing itu jadi keluar. Nah, itu ngasih temuan yang luar biasa. Oh, ternyata berhasil ya. Jadi findingsnya itu, temuannya itu ternyata bisa ya. Kita kemudian ngasih stimulus yang beda yang menghasilkan respon yang sama gitu. Jadi kita bisa mengkondisikan stimulus untuk menghasilkan respon yang sesuai keinginan kita. Tadinya dikasih makan alamiahnya keluar air liur, ternyata dikasih lonceng, air liur keluar. Nah, di sini penelitiannya Pavlov itu sangat revolusioner, membuat orang-orang mulai berpikir tentang proses belajarnya manusia. Nah, memang ada kelemahan ya. Kritik utamanya adalah gini, kan itu dilakukan pada anjing. Manusia kayaknya nggak akan kayak gitu. Teman-teman, sebetulnya ada kesamaan mekanisme perilaku, mekanisme psikologis antara manusia dengan hewan. Nah, makanya mungkin teman-teman bisa cek, bisa browsing, makanya ada subdisiplin ilmu namanya Developmental and Comparative Psychology. Kerjaannya itu adalah melakukan eksperimen-eksperimen perilaku manusia yang kemudian alamiahnya itu juga pasti dimiliki oleh hewan. Nah, karena kepada manusia tidak mungkin karena alasan etik, ya, alasan kode etik, maka itu dilakukan kepada hewan. Jadi walaupun ini dilakukan kepada anjing, tapi manusia punya prinsip yang sama. Ketika dia merespon, respon itu bisa dikondisikan. Ketika ada stimulasi yang membuat seseorang merespon, stimulasi ini juga bisa dikondisikan. Namanya classical conditioning. Pertanyaannya kemudian, apa yang bisa kita lakukan dengan temuan ini? Belajar apa kita dari behaviorisme dan behaviorisme part 1 ini ya, si classical conditioning. Kita belajar tentang mengkondisikan respon. Barangkali stimulus yang datang pada kita sama. Mungkin stimulusnya kok aku dapetin kejadian yang tidak menyenangkan terus ya. Kok aku dapat sesuatu tuh yang bikin galau, bikin sedih, bikin bete. Ternyata kalau kita mengkondisikan stimulus itu, kita akan dapat respon perilaku yang berbeda. Pengkondisian itu ternyata penting dalam proses kita belajar untuk menjadikan perilaku kita, membuat kita merespon kehidupan dengan lebih baik lagi. Nah, makanya teori-teori dan pendekatan behaviorisme, juga behavioristik ini sangat digunakan di lembaga-lembaga atau di bidang pendidikan. Walaupun sekarang udah mulai masuk ke ranah politik, ya, kebijakan publik, pengendalian massa, bahkan perilaku konsumen. Behavioristik abis. Yang penting perilakunya apa? Beli. Yang penting perilakunya apa? Nurut. Yang penting orang nyoblos. Yang penting orang milih. Behavioristik banget ya. Nah, tapi tadi yang klasikal, yang simple banget. Kejadian kenyataannya lebih kompleks dari itu dan akan dibahas selanjutnya di video selanjutnya ya. Kali ini kita masih bahas soal behaviorisme part 1 sampai di titik yang namanya classical conditioning, pengkondisian klasik ala Pavlov. Video yang akan datang kita akan bahas tentang behaviorisme juga, pendekatan yang lain juga dengan contoh yang lebih kompleks soal pengkondisian. Jangan lupa kalau suka sama video ini, like dong, like video ini. Jangan lupa share ke orang-orang yang membutuhkan. Dan jangan lupa buat teman-teman yang baru nyimak, subscribe ya, karena channel ini kamu akan dapetin info-info soal metodologi penelitian dan juga hal-hal berbau psikologi dan ngomongin soal curhat-curhatan berbau psikologis. Zain Permana pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.